Nah, di dalam perawatan ini Sobat Tani mungkin mengetahui semua namanya kita tanam padi, berbudidaya tanam padi. Itu sangatlah menguras tenaga, menguras pikiran, menguras dompet. Saya sudah menerapkan mungkin lebih dari 5 tahun pola yang sederhana dan efektif, mudah dan semua bisa melakukannya. Dengan biopestisida, baik untuk tanaman kita dan baik untuk manusianya. Satu bahan ini mewakili semuanya. Kita wujudkan pertanian yang mandiri, yang maju, yang modern. Kita akan sukses bersama-sama. Halo Sobat Tani semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani, jumpa lagi dengan saya Supriyatna di channel Organik SMS Channel. Dan perjumpaan kali ini saya akan membahas sebuah hal yang menarik yang mungkin Sobat Tani harus ketahui dan harus mencobanya dan harus lakukan, karena ini menurut saya sangat-sangat penting dan menjanjikan ya. Yang saya akan bahas kali ini sesuatu yang berbeda dengan video-video saya sebelumnya, dengan konten-konten saya sebelumnya, masih dunia perpadian. Tetapi kali ini saya akan membuat sebuah terobosan ya. Terobosan pertanian yang mungkin lebih ke pertanian ramah lingkungan, sesuai sebenarnya dengan channel yang saya channel milik saya, yaitu Organik Simbiosis Mutualisme ya. SMS channel itu sebenarnya simbiosis mutualisme. Jadi organik yang saling berkaitan, saling menguntungkan. Di sini saya akan membahasnya ya, tentang kendala yang mungkin dialami oleh Sobat Tani semua tentang hama ya. Maaf, ini rokok saya, rokok ini. Jadi begini Sobat Tani, ketika petani menanam, ketika petani itu berbudidaya, pasti ada hal yang harus dilakukan, mulai dari olah lahan, pemberian bahan-bahan yang bagus untuk lahan kita. Selanjutnya penanaman. Penanaman itu membutuhkan benih yang bagus, ya, yang baik sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya metode tanam, ya. Lalu perawatan. Nah, di dalam perawatan ini Sobat Tani mungkin mengetahui semua namanya kita tanam padi, berbudidaya tanam padi. Itu sangatlah menguras tenaga, menguras pikiran, menguras dompet. Nah, di sini saya sudah menerapkan mungkin lebih dari 5 tahun pola yang sederhana dan efektif dan sangat menguntungkan dan mudah dan semua bisa melakukannya. Ya, dengan biopestisida. Dengan biopestisida atau PESNAP. Itu kawan-kawan semua bisa lakukan dan itu bisa mengirit biaya perawatan. Saya mengangkat mengangkat teori kali ini atas dasar keprihatinan saya terhadap, pertama, kesehatan manusia. Ya, kedua, petani yang mengalami masalah dan masalahnya terus bertumpuk mengenai hama. Karena apa? Bahan-bahan kimia itu pasti berbahaya. Namanya ada resisten, ada residu. Ya. Pertama terutama pada penyakit atau hama ya. Itu namanya ada resisten. Ini harus kita tanggulangi namanya resisten itu.
dengan bahan-bahan yang kita kembalikan lagi ke alam. Nah, di video kali ini saya mengajak kawan-kawan semua untuk melakukan hal yang sama, melakukan hal yang terobosan untuk memperbaiki pola pertanian kita supaya menjadi pertanian yang hemat, mandiri dan ramah terhadap lingkungan, baik untuk tanaman kita dan baik untuk manusianya. Yang setuju silahkan komen, yang tidak setuju silahkan komen juga. Kita di sini saling sharing, ya. Kawan-kawan penasaran apa yang pernah saya lakukan, yang selama ini saya lakukan dan sampai saat ini saya lakukan? Mengapa di konten saya sebelumnya tidak pernah saya membahas pestisida atau perawatan? Karena memang basic saya di sini. Di video kali ini saya akan mengawali sebuah perjalanan yang mungkin belum pernah kawan-kawan alami. Yuk kita bersama, kita sharing di sini untuk membahas namanya pestisida nabati. Sobat Tani, ketika tanam, biasanya petani itu udah sibuk dengan membeli produk, ya. Kadang-kadang belum tanam sudah beli produk biasanya itu. Kan itu tidak benar sebenarnya gitu. Karena akan menguras biaya. Kalau saya tidak, kawan-kawan. Begitu kita sudah tanam, mulai dari kita semai sampai tanam, santai saja. Yang perlu kita siapkan adalah bahan-bahan yang memang untuk mengantisipasi dan bahkan bisa mengatasi. Bahan yang ingin saya sampaikan kali ini ataupun sebuah pestisida nabati yang sering saya pakai, ya, silahkan dicoba juga oleh kawan-kawan tadi, ya. Catat boleh, ya. Yang pertama, konsep dari pestisida sendiri itu pahit, ya. Aroma yang tidak enak atau lengu, aroma lengu. Yang ketiga, panas, pahit, lengu, panas. Bahannya apa saja? Banyak. Silahkan kawan-kawan catat. Tapi baik begini, untuk antisipasi, kebanyakan itu adalah sundep atau penggerek batang, ya. Penggerek batang itu menggunakan bahan pertama yang harus kawan-kawan lakukan adalah untuk antisipasi, sereh merah, ya. Kedua, daun mimba, ya. Atau biji mimba pun gak apa-apa. Kipait ini kayak apa? Bahas aja di Google lah, kipait itu seperti apa. Nanti saya juga akan lihatkan seperti apa bentuknya. Terus apa lagi? Ya. Sereh wangi, ya, sirsak, mimba, ya, kipait, ya, cabai Jawa, cabai rawit juga bisa. Saya rasa itu cukup untuk awal. Dengan bahan yang saya tadi sebutkan, itu sudah mengawali untuk proses namanya kita penanganan awal, ya. Yang mungkin Sobat Tani tidak percaya, banyak sekali petani tidak percaya, tetapi saat ini saya sudah lakukan dan saya sudah buktikan, dan sekarang sudah banyak Sobat Tani yang mengikuti metode ini, ya. Dari awal sampai akhir padinya selamat. Itu bahan berikutnya yang mungkin kawan-kawan harus ketahui dan harus siap kawan-kawan lakukan, mencari ataupun membuat sendiri juga bisa. Asap cair. Asap cair ini
adalah biopestisida yang sangat luar biasa. Itu bakteri, virus, jamur, dan untuk hama dan penyakit. Satu bahan ini mewakili semuanya. Asap cair, baik itu batok, ya ada di online. Kalau saya sendiri ada di konten saya sebelumnya di bawah, di channelnya masih di Organic Essential Channel, cuman waktu itu masih Rizky Latif. Di situ ada cara pembuatan asap cair yang paling sederhana. Bahkan nanti akan saya lakukan juga di video-video berikutnya untuk saya buatkan videonya. Silahkan di-share di komen ataupun request kepada saya untuk meminta membuatkan cara pembuatan asap cair. Saya akan share di sini lagi. Nah, semua itu adalah hal-hal yang harus sobat tani lakukan, dan insya Allah ini akan berhasil. Ya, optimis saja, bukan insya Allah lagi, berhasil. Karena itu sudah saya lakukan. Jadi saya tidak lagi menggunakan bahan kimia, bebas dari bahan kimia. Sobat-sobat tani semuanya pasti ingin apa yang saya rasakan, sobat-sobat tani juga ingin rasakan. Merdeka, bebas. Bertani sudah tidak lagi pusing, bertani sudah lagi tidak memikirkan lagi namanya kita modal yang berlipat-lipat. Karena yang saya analisa, petani itu yang bisa membuat kita ini nyaman, berhasil, sukses, bahkan mendapatkan hasil yang maksimal, itu adalah biaya perawatan. Nah, biaya perawatan ini berkaitan dengan hama dan penyakit. Kita harus selesaikan masalah ini. Setelah masalah ini selesai, kita semua akan merdeka. Kita wujudkan pertanian yang mandiri, yang maju, yang modern. Kita akan sukses bersama-sama. Nah, mungkin itu saja dulu sobat tani. Sesuatu yang ingin saya sampaikan, yang mana mudah-mudahan kedepannya kita bisa saling berkomunikasi, bisa sharing tentang pertanian yang ramah lingkungan. Dan saya akhiri dulu. Silahkan komentar ya, silahkan memberikan masukan. Bahkan Japri nomor saya ada di deskripsi channel saya ya. Di nomor saya ada kontaknya. Dan mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi dan bertukar pikiran. Dukung terus channel saya di channel Organic Essential Channel dengan cara like, subscribe, komen, dan share ya. Mudah-mudahan ini manfaatnya. Kita akan sambung cerita ini lebih panjang lagi di video-video berikutnya. Saya akan terus. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.